berani mencoba, berani melangkah, jangan takut. Dengan keadaan seperti ini, kita jangan menyerah, malah kita harus bangkit. Jangan keterpurukan kita menyebabkan kita berhenti di tempat, tapi tetap jalan, kita kembangkan, kita harus maju. Ya, pokoknya mindsetnya kalau kita berpikir selalu positif, yang baik, ya insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indang Purnawati. Saya seorang pendidik. Saya ikut berjuang mengajar di MA Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Raket Balong. Saya dilahirkan di desa yang saya cintai, Desa Ketero, Kecamatan Sawo. Dan sekarang saya berdomisili di tempat desa yang penuh dengan keramahan, yaitu di Desa Suren, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Selain saya sebagai pendidik, saya seorang guru bahasa Inggris honorer. Alhamdulillah saya mempunyai usaha, yaitu di bidang pertokoan, yaitu toko sayuran segar dan juga buah-buahan, juga sembako. Selain itu juga alhamdulillah saya membuka usaha lagi, yaitu toko mainan anak-anak. Selain mainan anak-anak, saya juga membuka minuman kekinian. Usaha ini tidak gampang, Mas. Ya, seperti anak kecil, bayi yang baru lahir. Bayi kan tidak langsung berjalan, tapi harus miring dulu, ya kan? Melumah, murep, ya kan? Duduk berangkang, kemudian berdiri, berjalan, berlari. Seperti itu juga. Sebelum saya membuka usaha ini, saya itu di rumah juga buka toko kecil-kecilan, yaitu toko kelontong. Kemudian di desa saya, karena di desanya itu banyak sekali hutan ya, perhutani. Di ladang itu kan ditanami banyak sekali palawija. Kemudian suami sama ibu mertua saya itu menampung ya, menampung apa itu panen cabai, apa itu terong, kacang, padi, apa jagung. Nah, itu kita tampung. Semula ya kita yang ngobrol ya, nggak langsung beli kendaraan, tidak, tapi motoran, diobrok bolak-balik. Bisa dibayangkan kalau di rumah ada 5 karung terong, berarti suami saya harus ya berkali-kali mengantar terong itu ke pasar ya sebanyak 5 kali, karena saking apa itu nggak punya kendaraan, saking nekatnya. Terus kemudian saya punya gagasan bagaimana kalau beli kol growong, Mas, karena ya kasihan daripada bolak-balik. Terus ya punya modal sedikit, terus kemudian utang bank, Mas, utang bank itu pakai kur itu ya. Terus kemudian karena kita itu sawahnya kan tidak hujan, jadinya kan panennya setahun sekali, otomatis kolnya ngangkrak kan. Nah, kemudian saya itu kan gini, kalau ngajar saja ya kan, saya cuma habis dipempes sama susu, karena kondisi anak saya kan masih umurnya masih 2 tahun. Terus kemudian suami saya itu saya kasih tahu kalau daripada koleng ngangkrak, Mas, mending kita jualan buah musiman di area Pasar Pon. Pasar Pon itu pasar sini, Mbak, Kecamatan Melarak sini ya, gitu. Terus kemudian hujan malam itu kan kita mulai buka dasarannya jam 4 sore. Setelah di rumah sudah selesai, saya buka dasar jualan buah nanas pertamanya di situ. Nah, kemudian anak saya bawa usia 2 tahun itu.
Terus kita cuma nggak nyewa ruko, nggak nyewa toko, cuma di emperan, cuma di teras toko gitu ya. Terus saya buka layar itu. Nah, kemudian lama kelamaan kok ada orang tanya, kok nggak bawa sayuran, kok nggak bawa lombok, kok nggak bawa bawang. Terus kemudian ya saya mulai itu, saya ya di rumah adanya sayuran singkong ya saya bawa, terus ada cabai ya saya bungkusi karena ya belum punya timbangan. Terus sambil ngomong, Mas, anak saya 2 tahun ya, sambil ngomong, nah, jadi hujan ya itu kena tampu air hujan gitu ya, karena belum punya toko sendiri, jadinya masih di teras. Kemudian kalau pagi hari saya ngajar, anak saya itu ikut suami ya Mas ya, ikut suami ke pasar-pasar. Jadinya putri saya masih kecil 2 tahun itu sudah tahu pasar mana aja. Terus pulang sekolah saya telepon suami, di mana keberadaannya, nanti pulang sekolah saya langsung jemput putri saya untuk pulang. Jadinya kena panas. Bisa dibayangkan kalau jualan di mobil belum punya tempat untuk berjualan. Setiap kali mengenang itu rasanya. Untungnya alhamdulillahnya ya, saya dari lahir itu sudah dididik oleh almarhum bapak saya menjadi harus kuat pokoknya. Kuatnya kenapa? Saya dilahirkan dari keluarga yang biasa saja, saudaranya banyak, terus orang tua saya pokoknya pendidikan nomor 1 gitu ya. Terus pengalaman saya yang lebih luar biasa ketika saya setelah menikah punya anak 1, Mas. Punya 1 itu liburan sekolah otomatis tidak ada income, ya kan? Saya ngobrok sayur dari desa ke desa. Ya itu tadi, pertama untuk silaturahmi karena saya orang baru, saya ingin tahu masyarakat sekitar, saya ingin beramah tamah dengan mereka. Kemudian yang kedua ya saya mencari pendapatan income biar bisa membeli susu, bisa membeli pampers gitu. Karena itu, Mas, kula niku tiange mboten saged lah kan mendel. Jadinya harus itu, kalau liburan sekolah kan otomatis pasif, nggak ada kegiatan. Dan itu saya fungsikan untuk jualan obrok. Jadinya saya tidak gengsi, saya juga tidak malu sama sekali. Orang-orang ada yang mengejek sarjana, ya kan, sarjana kuliah S1 kok terima mikir ngobrol sayur. Nggak apa-apa, tidak apa-apa, itu sebuah motivasi bagi saya. Motivasi, ya pecutan, karena saya, ya itu tadi, saya tidak gengsian orangnya. Saya juga tidak malu, oh sarjana kok dodolan nih sayuran obrok, no, saya tidak gengsi.